bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenangnya sholawat, sucinya salam, semoga selalu tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada para dewan juri yang arif dan bijaksana. Penghormatan kami kepada para hadirin yang ganteng dan cantik jelita. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Al-Quran Jalan Hidupku. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyanyi. Bagi para penonton, boleh sambil mengepalkan tangannya. Al-Quran di dadaku menjadi jalan hidupku. Ku baca tiap waktu di hidupku. Teman-teman, mau nggak jadi orang hebat? Orang hebat itu bukan orang yang kuat, bukan orang yang kaya, tapi orang hebat itu adalah orang yang cerdas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Untuk menjadi orang hebat, salah satu kuncinya adalah berteman dengan Al-Quran. Tidak ada ruginya berteman dengan Al-Quran, malah banyak untungnya. Seperti hadis Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi, yang artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah pedoman hidup kita dan petunjuk ke jalan yang benar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Teman-teman, sekarang ini banyak dari kita yang sudah jauh dari Al-Quran. Kita lebih senang menonton TV, main games, TikTokan. Kita jarang mengaji. Kalau disuruh mengaji alasan sibuk, malas, capek. Kita sudah jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah surat cinta dari Allah yang harus kita baca, harus kita fahami isinya, dan harus kita jadikan peta petunjuk kehidupan agar kita tidak tersesat dan selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, bagaimana supaya Al-Quran tetap menjadi jalan hidup kita? Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai standar hidup kita. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan bacaan sehari-hari. Yang ketiga, mentadabburi isinya dan mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Jika kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, yakinlah Al-Quran akan menjadi teman kita dan menemani kita sampai ke surganya. Di akhir ceramah ini, saya ingin menyimpulkan, kita harus senantiasa mempelajari Al-Quran tanpa bosan-bosan dan terus kita amalkan. Apalagi di bulan Ramadan ini yang Allah lipat gandakan pahalanya, sehingga kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jangan pernah membaca Al-Quran di sisa waktu, di sisa lelah kita, di sisa pekerjaan kita, tetapi luangkan
Allah akan memperbaiki semua kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mawar tumbuh di depan halaman, berwarna-warni di dalam taman. Al-Quran adalah